panjenengan semua. Terlihat, Pak. Ya, Pak Dias. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pada kesempatan kita kali ini, kita nanti akan membahas lanjutan dari apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tak lupa saya persilakan bagi panjenengan untuk berdoa sebelum kita memulai sesi diskusi pada malam kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tak lupa saya selalu mengingatkan pada panjenengan tetap selalu berusaha berdoa dan jangan lupa untuk portal pendaftaran sudah bisa diakses. Monggo dipersiapkan, monggo dipertimbangkan baik-baik. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk panjenengan semua dan semoga tahun anggaran ini bisa menjadi momentum untuk panjenengan semua diangkat menjadi aparatur sipil negara. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk tetap menjaga asa bapak-bapak dan ibu-ibu, eh, kita lanjutkan pembahasan soal kemarin. Oke, kelihatan J. Saya tandai. Pada saat panjenengan baca soal, yang apa yang harus dilakukan adalah baca pertanyaan dulu. Dan tak lupa, saya selalu mengingatkan pada panjenengan untuk selalu menahan diri sesuai porsi. Artinya apa? Artinya jika Anda sebagai seorang perawat, bertindaklah sebagaimana mestinya seorang perawat itu. Gitu, nggih. Saya tahu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu pengetahuan tentang pasien, tentang tata laksana di rumah sakit ataupun di lapangan sudah sangat handal. Tapi di soal nanti baik SKB, CPNS ataupun pada saat seleksi P3K, nanti panjenengan diminta untuk jadi bagaimana menjadi seorang perawat itu sesuai legalnya itu seperti apa. Gitu, Nje. Saya mulai dari sini. Apakah hasil interpretasi AGD analisa gas darah saya tandai? Apa sih yang harus kita lihat? Yang pertama dari analisa gas darah yaitu adalah kita lihat penyakitnya apa dulu ini. Seorang laki-laki berusia 40 tahun diantar ke UGD Restelgorojo dengan keluhan nafas sesak cepat lelah keluhan pasien memiliki asma. Ya, asma. Hasil pemeriksaan auskultasi paru terhadap Wising kita abaikan nggih. Langsung terlihat AGD-nya. Kita lihat pH-nya 7,28. Artinya apa? Di sini yaitu adalah asidosis gitu nggih. Asidosis. Oke, nggih. PA CO2-nya 52, harusnya 45, HCO3-nya 24, terus PO2-nya 80. Oke. Apakah hasil interpretasi AGD di atas? Kira-kira Acidosis respiratorik D. Yang D, Pak. JS. Sorry. Kenapa tadi saya ngomong pada saat kita lihat interpretasi AGD, kalau memang kita tidak bisa tahu itu asidosis, alkalosis, respiratorik, ataupun metabolik, kita lihat dulu kasusnya. Biasanya merujuk pada kasusnya. Kalau pH ini kan gampang ya. Nah, kalau kebanyakan kalau kasusnya itu perkaranya paru-paru, itu PPOK, asma, pneumonia, itu kebanyakan hasilnya respiratif, kebanyakan. Nah, kalau asidosis kita tinggal lihat ininya saja. Gitu guys, saya catatkan di sini. Ya, kalau pas keadaan gangguan metabolik ya, gangguan metabolik ya, metabolik.
macam CKD ya, terus KAD seperti itu, biasanya asidosisnya metabolik, metabolik, metabolik. Gangguan metabolik itu biasanya DM ya, DM, KAD, ketoasidosis diabetik ya, dan lain sebagainya. Kalau gangguannya respiratorik, itu ya PPOK, COPD, ya asma, sama ya PPOK sama sama ya, COPD sama ya, asma dan lain sebagainya. Pokoknya ini ngomongnya respiratorik itu kita lihat ini. Gitu aja. Ini hanya sedikit gambaran, tapi lebih tepatnya tetap kita lihat hasil analisa gas darah. Oke, kita lanjutkan nomor 37. Seorang laki-laki berusia 53 tahun dirawat, sorry, maaf ya. Berapa derajat luka pada kasus derajat luka? Seorang laki-laki 53 tahun dirawat di ruang internat dengan diagnosis diabetes mellitus. Hasil pengkajian ditemukan luka gangren pada kaki kiri 8 kali 7. Adanya slope, adanya push ya, adanya slope push, nekrotik kedalaman luka sampai tulang ekstremitas. Nyeri skala yang 6, tekanan darah 130, nadinya 84, oksigen nafas 24, suhunya 38. Berapa derajat lukanya? Jadi ini kayak Wagner Magid ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau yang pertama itu kalau nggak salah Wagner Magid itu tuh sebatas permukaan kulit atau superficial, nggih. Terus kalau yang derajat 2 ini kulit dan otot plus tulang tulang sedikit ya. Kalau yang derajat 4 ini, sorry, derajat 3 ini adalah abses. Nah, kalau yang derajat 4 ya, abses plus plus sampai bagian distal paling menjauhi tubuh ya. Terus derajat 4 ini seluruh 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 kaki. Nah, ini kedalaman luka sampai tulang ekstremitas. Derajat 2, tapi adanya slope ya jadinya asbes. Kalau seandainya nggak ada slope, sama nggak ada push, ya berarti ini derajat 2 karena ini ada slope sama push plus asbes ya. Abses, sorry, asbes. Abses. Jadi derajatnya derajat 3. Gitu nggih. Wagner Magid. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika ada feedback, kritik, saran, tambahan, ataupun suara saya itu tidak jelas, ataupun gambar yang tidak jelas, mohon urun rembuk di kolom komentar, ataupun bisa langsung via suara. Selanjutnya, apakah intervensi keperawatan yang tepat? Nah, ini kita lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Seorang wanita berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan kondisi lumpuh ekstremitas bawah, kita tandai nggih. Hasil pengajian, pasien tidak dapat bergerak bebas. Pasien jarang mengubah posisi, kulit betis tampak memerah akibat tekanan lama. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, kira-kira apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang urgensi di sini adalah Ah, A. ya Pak. Ah, Ya, leres Bapak. Untuk ambulasi, untuk apa? Mencegah dekubitus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kalau kasusnya ini ini diagnosanya keperawatannya adalah resiko dekubitus.
dekubitus. Tetapi kalau sudah ada dekubitus, berarti jawabannya adalah kerusakan integritas kulit. Gitu nggih. Tinggal lihat seperti itu. Kulit pada betis tampak memerah akibat penekanan lama, berarti diagnosanya resiko dekubitus. Tetapi kalau sudah ada dekubitus, jawabannya adalah diagnosanya adalah kerusakan integritas kulit atau gangguan integritas kulit, sama saja. Gitu nggih. Selanjutnya ini, apakah masalah keperawatan utama seorang laki-laki 45 tahun, keluhannya sesak sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan muncul jika sedang beraktivitas. Penyakit Riwayat penyakitnya HT sejak 8 tahun. Hasil pengajian ditemukan adanya edema tungkai. Oke, edema tungkai. JVV-nya naik dari 8, tekanan darahnya 180, frekuensi nadanya 66, frekuensi pernafasan 27. Oke, hasil X-ray kardiomegali, EKG atrial fibrillasi, left ventricle hipertrofi. Nah, ini gagal jantung. Oke, oke. Kira-kira jawaban yang tepat adalah Eh, Penurunan curah jantung. Pak. penurunan curah jantung. Ada yang jawab apa tadi? B, penurunan curah jantung. Eh, Ada yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu? eh, Kita lihat J, penurunan curah jantung. Dalam dinandakan BSDKI, penurunan curah jantung itu bisa ditandai dengan contoh kasusnya tampon nada jantung. Oke, tampon nada jantung. Terus apa itu? Serangan jantung. IMA ya, IMA bisa jadi angina atau semacamnya. Terus tanda lainnya apa? Adanya shock, gitu nggih. Shock terutama adalah shock kardiogenik ataupun shock hipovolemik, bisa ada CRT. Ini juga bisa masuk perfusi jaringan seperti itu nggih. Atau lebih gampangnya kalau ada data dengan rumusnya ini Bapak Ibu. Stroke volume dikali nadi sama dengan ini jumlah darah yang keluar. Jumlah darah yang keluar gimana tandanya? Ya lihat aja CRT-nya memanjang nggak, ada tanda-tanda shock nggak, ada gangguan perfusi nggak, seperti itu. Stroke volume ini adalah volume ventricle. Oke. Volume ventricle. Kalau biasanya ventricle itu antara 40 sampai 60 atau 40 sampai 50 untuk orang yang muda. Jadi kita misalkan 50 kali nadinya berapa? Nadi orang normal misal 70. Berarti selama 1 menit dia memompa sebanyak 3.500 cc. Seperti itu. Nah, terus kalau kelebihan volume cairan, kenapa nggak bisa? Padahal ada tungkai dan lain sebagainya. Karena kelebihan volume cairan itu sebenarnya bisa pakai data edema pada tungkai, tapi masih ada yang lebih menonjol lagi. Kalau datanya paling ideal untuk menguatkan kelebihan volume cairan itu ya cairan masuk sama dengan eh, cairan keluar. Ini kalau seimbang, gitu nggih. Kalau seimbang. Nah, kalau kasusnya kelebihan volume cairan, berarti kan cairan masuk lebih besar daripada cairan keluar. Kita cek nggih, sesak nafasnya karena apa? Sesak nafas keluhan muncul saat beraktivitas, ya. Saat beraktivitas berarti B2, B1.
bisa B1, B2 bagian 1. Ini B2 bagian 1. Ini ada edema tungkai juga ini. B2 bagian 1. Terus JVP juga B2 bagian 1. Hanya beda diagnosa ya ini nanti ya. Frekuensi nafasnya ini B2 bagian 1 juga. Oke, ini B2 bagian 1, B2 bagian 1. Ya, jadi ini keluhan muncul jika sedang beraktivitas. Jadi dia dulu kan yang ada kaitannya dengan uh, saturasi atau nafas dulu nih, meskipun ini B2. Ini jawaban yang tepat adalah sebenarnya adalah intoleransi aktivitas. Rumusnya apa? Jadi nanti kalau ada statement gini, saat aktivitas meningkat bukan saat beraktivitas ya, saat aktivitas ditingkatkan ya, saat aktivitas ditingkatkan lelah gitu nih. Kuncinya seperti ini. Nah, interaksi aktivitas ini konsepnya adalah energi masuk tidak sama dengan energi yang digunakan. Ini juga terjadi pada kasus DM kalau ketidakseimbangan glukosa seperti itu. Jadi lihat konteksnya gitu nggih. Ini juga bisa masuk di B5, bisa masuk di B2 ataupun B1. Tinggal lihat konteksnya. Gitu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga mulai mengerti nggih. Karena memang kadang-kadang ini masuk semua, cuma kita lihat di sininya. Oke. Ya. Didulukan mana edema sama sesaknya karena beraktivitas? Ya didulukan ini, sesak karena beraktivitas. Didulukan mana nangani JVV sama sesak beraktivitas? Ya didulukan didulukan sesak beraktivitas dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekarang ada yang nomor 40, apakah masalah keperawatan yang tepat? Seorang perempuan berusia 34 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur vertebrae cervical 23. Oke, harus pasang nekolar kayak ini. Dengan keluhan nyeri pada leher dengan skala 3, pasien mengatakan tidak dapat menggerakkan ekstremitas tangan kanan dan kaki. Saat ini pasien terbaring di tempat tidur dan terpasang nekolar. Oh ya benar ya. Semua aktivitas dibantu oleh keluarga. Pasien lebih banyak diam saat diajak berkomunikasi. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih Bapak-bapak dan Ibu? C. Jawaban tepat adalah C. E, C, Pak. C. C, C mobilitas fisik. Berhubungan dengan gangguan neuromuskuler SSP, susunan saraf pusat gitu. Ya. Jadi nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ini gangguan mobilitas fisik, ya gangguan mobilitas fisik, kita nanti lihat kadang-kadang bisa masuk di B3 kalau orangnya gangguan, misal stroke, misal ada masalah di kepala, gitu nggih. Nah, tapi gangguan mobilitas fisik tak kasih tanda ya, tak kasih tanda. B3 ini bisa jadi gangguan mobilitas fisik jika TIA trans ischemic attack atau CVI apa ya, stroke gitu aja ya, stroke atau meningitis atau lainnya lah ya, apapun yang masalah di kepala gitu nih.
trauma berat lah. Bisa masuk di B6 jika fraktur, fraktur kaki ya, tangan seperti itu. Gitu nggih. Dan nanti kita, jenengan tinggal lihat. Jadi jenengan bisa identifikasi mana yang tak dulukan. Bisa jadi ada masalah sebelum fraktur kaki tangan ini. Ya, jadi didulukan. Karena ini kasusnya ini adalah susunan spinal cord, ya berarti ini didulukan. Pasien diam saja saat diajak berkomunikasi. Berarti ini gangguan apa? Sosio berarti inter ya. Kalau kita ngomong sosio berarti inter ya, interpersonal. Berarti antara hubungan. Kalau ngomong psiko, malu, tidak percaya diri, berarti ngomong intra itu nih. Terima kasih atas feedbacknya. Oke, seorang perempuan maaf, saya tandai dulu. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Seorang perempuan 38 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan nyeri kaki. Kita tanda nyeri kaki post orif. Nah, kalau seperti ini Bapak, Ibu, ini masuknya orif ya, post orif ya. Berarti B6 gitu nggih. Kalau yang tadi kan B3 karena gangguan bukan karena lokal enggak. Gangguan mobilitas fisiknya bukan karena lokal, tapi karena pusat. Nah, ini nyerinya jadi B6 seperti itu nggih. Nyeri dirasa bertambah saat digerakkan, skalanya 4. Pasien berbaring tempat tidur, seluruh aktivitas dibantu sebagian oleh keluarga. Kaki sebelah kanan terlihat atrofi, tekanan darah 100, frekuensi 88, suhu 37, frekuensi nafas 12. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Kira-kira apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kira-kira apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ada atrofi. Kira-kira yang mana didulukan? Nah, berikan teknik relaksasi dalam. Oke, kita identifikasi dulu. Ada nyeri. Jadi diagnosanya adalah nyeri akut, gitu nggih. Nyeri akut. Nyeri dirasakan bertambah saat digerakkan. Oke, saat digerakkan. Pasien berbaring di tempat tidur. Seluruh aktivitas dibantu keluarga. Kaki sebelah kanan terlihat atrofi. Berarti yang didulukan yang mana nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu? E. A, B, A, Pak. A. Berikan teknik relaksasi nafas dalam. Jawaban yang tepat adalah A. Pak. Kenapa kok yang lain? Kenapa kok B? Ada yang B jawab B. E, Pak. E. E. Apanya E? Ya. Alasan jawab E kenapa Bapak? Kira-kira kenapa nggih? Jawabannya apa yang benar? A, Pak. Karena harus dilatih supaya tidak atrofi. Iya, jawabannya yang benar adalah E. Itu. Loh Pak, kan ini fraktur ori Pak, Mas open pokoknya yang ada pennya keluar itu nggih. Nah, kenapa kok rompasi Pak? Kan masih pakai orif. Iya, ini hanya sebatas, bukan berarti digerakkan semuanya. Ini hanya mobilisasi ambulasi terbatas. Gitu nggih.
Karena di sini ada 3 yang muncul, yaitu nyeri akut, gangguan mobilitas mobilitas fisik, berarti kalau kita ngomong penurunan perfusi jaringan, berarti harus dilakukan adalah ROM aktif. Gitu nggih? Atrofinya nggih. Jadi yang mana? Yang B2-nya. Gitu nggih. B B6. Kalau ketemu dalam satu sistem organ, ambil yang non nyeri dulu nggih. Baru nyeri. Ini saya pindahkan ya. Jadi jangan dipikir bahwa room itu selalu kakinya ditekuk-tekuk terus sama kayak orang stroke, enggak. Jadi di sini konteksnya adalah room pada ORIF ini ya. Fine. Bentar, saya cek. Udah kok nggak keluar ya? Bentar ya. Gangguan perfusi, gangguan jaringan. Oke, gangguan perfusi jaringan. Bentar, saya kasih tanda dulu. Oke, oke. Karena perfusinya turun, maka kakinya terlihat atrofi karena tidak ada proses regenerasi ataupun penambahan nutrisi pada bagian tersebut. Oke, selanjutnya nomor 42. Jadi nanti tinggal mengurutkan saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sesuai hierarkinya. Apakah masalah keperawatan utama? Seorang perempuan 54 tahun dirawat di rumah sakit, pasien masuk dengan keluhan terdapat luka pada telapak kaki kanan. Luka pada telapak kaki kanan. Saya ini perawat melakukan perawatan luka. Ukuran luka 743, eksudannya positif, warna kuning berbau. Permukaan luka tampak berwarna kekuningan, pasien memiliki riwayat DM dan 5 bulan terakhir tidak pernah kontrol ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium GDS-nya 345, leukositnya 13. Oke, masalah keperawatan pasien di atas ialah apa kira-kira Bapak Ibu? Terdapat luka. Harusnya ini kan masuknya Risiko B6 ya. infeksi. B6. B6 kerusakan integritas kulit. Ada nggak? Ada nggak? Kerusakan integritas Nah, kulit. Nggak ada. Gitu Nggak. ya. Nggak ada. Terus masalah yang lain, eksudatnya positif, warna kuning berbau, oke. Luka tampak berwarna kuning, mereka DM, GDS-nya tinggi, tidak pernah kontrol, leukositnya oke. Berarti ini infeksi. Masuknya di B berapa? B6. Gitu nggih? B6. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini apa ya? A, apa? A, Pak. A. Jawabannya A. Kira-kira pada kasus seperti ini di yang
perlu jenengan tangani dulu itu kur masalahnya itu karena apa ya? Menurut Bapak panjenengan semua, Bulan. Lawat luka. gula ya, Oke. gula, bener nggih? Gula, harusnya kan gula nggih. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke arah ini. Karena kenapa? Karena saya lihatnya pada hierarki ini maksudnya B5. Core-nya di sini. Kenapa? Sebenarnya dia nutrisinya bagus, cuma masih dalam darah. Jadi sebenarnya pasien gangren, gangren, gangren itu kurang nutrisi. Makanya dikasih insulin. Nah, insulin ini fungsinya mentransport nutrisi, misal seperti gula ke jaringan. Sepanjang dia, misal contoh kalau pasiennya nakal banget, makan banyak, tetapi insulinnya bagus, kira-kira gangrennya sembuh apa enggak sih? Oh, Pak. Gimana, Bapak, Ibu? Ini saya hanya tanya pengalaman ini, nggak tanya soal. Halo, halo, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nggih, Pak. Ulanginya Enggak, Pak. Gimana? Kalau menurut analisa panjenengan, gimana? Dirawat luka terus, mengabaikan gula darah, atau ditangani gula darahnya, baru rawat luka? Ini kalau menurut anatomi fisiologi, harusnya memang transport nutrisi, yaitu adalah gula, itu diteruskan ke jaringan atau intrasel. Makanya butuh insulin. Maka dari itu, kalau orang ngomong gulanya kebanyakan itu jadi gangren, kan biasanya ada gulanya kebanyakan jadi gangren. Itu sebenarnya tidak bisa ngomong sepenuhnya salah. Tetapi kalau makan gula ataupun dikasih gula banyak, tapi insulinnya bagus, transportnya jadi bagus. Jadi akhirnya jadi regenerasi. Di samping itu juga ada harus support modalitinya adalah rawat luka. Ini sih secara anatomi fisiologi ya. Mungkin panjenengan nanti ada masukan untuk case ini. Baru resiko infeksi. Kalau saya lihat dari sini adalah B5 dulu, baru B6. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu sampai sini. Ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu? Cukup. Iya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya Cukup. mohon feedbacknya kalau memang dirasa, oh ini nggak sesuai loh Pak Dias, ini sama dengan apa yang saya pelajari dan saya pahami, nggak masalah, kita di sini diskusi. Kalau mungkin ada saya yang blesetnya, mungkin bisa dikoreksi oleh panjenengan semua. Itu nggih. Oke, selanjutnya nomor 43. Masalah keperawatan utama. Seorang perempuan berumur 23 tahun dirawat di ruang rawat inap akibat rasa nyeri dirasakan pada tenggorokan. 1 minggu yang lalu, hal ini menyebabkan pasien kesulitan dalam berbicara, menelan makan, dan menelan makanan. Pasien mengeluh tidak bisa beristirahat akibat rasa nyeri saat pengkajian, tampak lemah, pucat, suara serak, nyeri tekan tenggorokan positif, nyerinya skala 8, makan hanya dihabiskan sepertiga porsi. Tekanan darah 140, nadi 124, RR 24, suhu 37, hasil pemeriksaan laboratorium 8.000. Oke,
Kadar glukosa sewaktu 60. Kira-kira jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah E, jawabannya E, adalah Pak. E, C, gitu nggih. E. Sorry, E. E, Kok C? E. E, gitu nggih. Karena ini kurang, gitu nggih. Ini sama kayak halnya di atas tadi, tapi beda case-nya. Karena ini ditekankan pada nutrisi yang kurang. Kalau ini kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi dengan hasil laboratoriumnya, gulanya bagus. Berarti nggak ada masalah. Yang bermasalah hanya transportnya dari darah ke jaringan, ya, dari darah ke jaringan. Ya, transportnya apa? Ya insulin ini tadi, gitu nggih. Jadi berbeda dengan yang atas. Nah, oke, nggih. Kita lanjutkan nomor 44. Kita lihat ada chat. Oke. Apakah masalah utama kasus di atas? Seorang wanita usianya 36 tahun datang ke poliklinik menjalani kemoterapi. Saat dilakukan pengajian, tekanan darah 100, nadi 68, pernafasan 16, suhu 38. Pasien tampak selalu menundukkan kepala. Pasien tampak kurus, payudara tidak simetris, kulit pada kedua ekstremitas tampak menghitam. Pasien mengatakan selalu merasa nyeri saat dilakukan kemo. Pasien mengatakan tidak percaya diri setelah payudaranya diangkat. Gitu. Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Maaf. Itu nggih. Jawabannya apa? C, Pak. C. C, C. Pak. Gangguan Gitu citra nggih. tubuh. Gangguan citra tubuh. Gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 45. Tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. Seorang perempuan usianya 23 tahun dirawat di ruang bedah, keluhannya nyeri abdomen. Oke, hasil pengajian epigastrum, nyeri epigastrum, nyeri tekannya positif, mual muntah, mual ya muntah darah, hematemesis, bibir kering, nafsu makan menurun, peristaltik 35, oke. Merasa lemah, HB-nya HB-nya 11 ini. Ya, HB-nya 11, tekanan darahnya 110, frekuensi nadinya 94, nafasnya 28, suhu 38. Apa tindakan keperawatan yang tepat yang harus dilakukan? A. A, Pak. Oh ya, ya. Jadi Bapak Ibu lihat kausanya ya, seperti yang apa saya kirimkan ke panjenengan slide PPT ya. Terkadang sesak itu bisa masuk di B1, B2 ataupun B3. Ya, itu salah satunya. Terus semacam kaki tidak bisa digerakkan, bisa masuk di B2 ataupun bisa masuk di B3 ataupun bisa masuk di B6. Kalau B3 mungkin karena gangguan di susunan saraf pusat. Tapi kalau fraktur itu masuknya di B6. Jadi tinggal lihat konteks datanya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 46. Apakah urutan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Seorang perempuan berusia 21 tahun dirawat di ruang bedah dengan pos operasi hari ke-12. Tindakan selanjutnya. Colostomy bag patent, volumenya 230, fasenya cair. Berat melakukan perawatan kolostomi. Setelah mencuci tangan, perawat membuka kantong kolostomi dengan kapas alkohol. Selanjutnya mengkaji isi kantong kolostomi. Isi nggih, bukan luka kolostomi ya, isi kolostomi. Oke, apakah tindakan selanjutnya? Kira-kira apa?
kantong kolostominya sudah dilepas dari pasien dan sudah dilihat, oh, kantong kolostominya warnanya mungkin B, kekuningan Pak. atau hijau. Ukur. Ukur. Mengukur, ini masih dipegang, kantong kolostominya masih dipegang. B, Pak. Iya, Pak. E, B, Jawaban yang tepat adalah E. B, meletakkan pada nirbeken. Oke. Nah, santai. Oke, Pak. Santai, Pak. Santai. Ya. melakukan pengkajian pada kulit sekitar stoma ini jika setelah rawat luka. Jadi visualisasi apapun kalau ngomongnya kaji luka Sudah ataupun online mari. kaji Sudah offline kulitnya dulu. berarti setelah dilakukan rawat luka. Karena apa? Karena visualisasinya bagus. Tanggung. Visualisasinya Ya. bagus. Visualisasi bagus. Jadi bisa tindakan. Menghindari Ini harus dikasih inlock. salep, ini harus di nekrotomi atau apapun. Itu nggih. Allah lensa. Mengukur Online kan? kantong kolostomi sesuai ukuran. Nah, ini apa? Setelah dirawat luka tadi juga. Setelah pengkajian tadi namanya. Iki anu Setelah susu sopo iki meja ta? pengkajian luka. Gitu nggih. Iya anu susu muncang. Iya. Melakukan desinfeksi pada area luka ya pada saat rawat luka berlangsung gitu nggih. Sebelum ya pada saat rawat luka berlangsung. Menutup bagian bawah colostomy bag ini dilakukan setelah drainase. Setelah drainase gitu. Jadi seperti ini nggih. Nanti dilihat mana yang paling mendekati gitu nggih. Dimengerti nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Selanjutnya kita lanjutkan nomor 47. Urutan tindakan selanjutnya. Oke, ini SOP juga nggih. Seorang laki-laki 39 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan konstipasi dengan frekuensi BAB sekali 3 hari. Sekali 3 hari. Perawat akan melakukan pemberian obat pencahar mikrolak setelah mengatur posisi pasien ujung supositorial dilumasi dengan rubrikan atau jeli. Setelah memposisikan pasien, ya, ujung supositorial dilumasi dengan lubrikan atau jeli. Pasiennya sudah diposisikan, supositorialnya sudah dikasih ujungnya sama lubrikan. Selanjutnya ialah D. D. B. jawabannya adalah B. Angkat bagian atas dubur untuk menjangkau keadaan rektal. Oke. Ya, benar. B. Ya, yang pertama itu ya ini benar ya. B ya. Ini nomor 1. Baru yang kedua ini masukkan ujung. Baru ini ketiga. Gitu nggih. Ya, selanjutnya kita baca dulu bagaimana urutan pemasangan prekordial lid. Ya, bagian dada nggih berarti. Seorang perempuan 42 tahun diantar ke IGD, keluhannya nyeri dada, pengajian sesak terus-menerus, aktivitas nyeri dada, bla 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 bla. Perawat melakukan pemasangan EKG setelah inform konsen, memberikan jeli pada dada dan ekstremitas pasien. Selanjutnya dipasang prekordial lid V1 sama V2. Berarti setelah itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jawaban yang tepat adalah V1,
V2. Harusnya V3. Tapi V3 itu ditempatkan di antara V2 dan V4. Harusnya ini ngomongnya V4 dulu, baru V3. Jawabannya yang tepat adalah apa, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? A. Nah, gitu nih. Kalau di tempat panjenengan SOP-nya itu setelah V2 langsung V3 atau V4 sih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Kalau di tempat jenengan gimana? Atau mungkin ada SOP baru setelah V2 langsung V3 atau bagaimana kalau di tempat panjenengan? Atau sama seperti yang terdahulu V4 dulu baru V3. Gini nggih. Saya lanjutkan. Berarti kemungkinan sama nggih. Oke, selanjutnya nomor 49. Tindakan keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri leher menyebar ke punggung kiri skalanya 6. Sebentar Bapak-Bapak dan Ibu. Oke, mohon maaf ada panggilan bentar. Oke, saya lanjutkan. Hasil pengkajian ditemukan sesak nafas, terdapatnya ronki, edema ekstremitas, gelisah, dan sulit tidur malam hari. Tekanan darah 110, frekuensi nadi 99, frekuensi nafas 28, saturasi 94, hasilnya adalah ST elevasi. Jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah A. Jawabannya A. oke, oke, karena adanya ST elevasi. Ya, semacam intoleransi aktivitas. Oke, selanjutnya di mana lokasi infak yang dialami pasien? Nah, ini memang soalnya melihat dari sadapan 12 lead. Kita lihat seorang laki-laki 64 tahun, hasil pengkajian didapat data pasien, datanya terasa panas. EKG menunjukkan ST elevasi lead 2, 3 sama AVF. Oke, lead 2, 3 sama AVF. Ada lead 1, AVL, dan V5. Jawabannya adalah lead 2, 3 AF, AVF ini adalah inferior. Ya, terus 1 AVL sama V5 harusnya tambah V6 ya. Komplit ya. Lateral. Berarti jawabannya adalah E. Gitu nggih. Jadi kalau I3 terus AVL ini sama dengan inferior. Ya, kalau apa ya, 1 AVL ini high lateral. Terus kalau V5 campur V6 ini adalah lateral biasa. Nanti oh ya ada lagi kalau V1 V2 ini namanya adalah septal. Ya, septal. Kalau V3 V4 Anterior. anterior. Antero. Ya, kalau V1, V2, V3, V4 antero septal. Nah, kalau V1 sampai V6, V1 sampai V6 berarti ini jawabannya adalah ekstensif. Ekstensif. Berarti menyeluruh. Tapi kalau ada resiprokal di lead 1, ya misal seperti itu, berarti jawabannya adalah inferolateral. Terbalik itu apa ya namanya? Yang belakang itu apa? Apa ya? Posterior ya, posterior. Ya, inferior posterior lateral gitu ya. Kalau ada resiprokal. Ya ini
Jarang bapak-bapak dan ibu-ibu keluar seperti ini di tes SKB. Nggih. Nggih, nggak apa-apa. Yang jaga sore nanti insya Allah mungkin bisa tanya admin untuk rekamannya. Nggih. Oke, saya lanjutkan untuk 51. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Seorang laki-laki usia 64 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan kedua kakinya bengkak. Sesak dirasakan memberat saat beraktivitas. Memberat saat beraktivitas. Gitu nih, ini kuncinya. Pasien terlihat pucat, sianosis, lemah dan tidak berdaya. Oke, tekanan darah 170, nadi 100 dan lemah. Frekuensi nafas 24, suhunya 37, foto torak, kardiotorak rasionya 65 kardiomegali berarti nggih. Oke, masalah keperawatan yang tepat untuk kasus di atas. Ini kata kuncinya. Memberat saat beraktivitas. Jadi sesak nafasnya karena beraktivitas. Siapa ya? 51. A. 51. Ah, gitu nggih. Mana tandanya? Oke, ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dia sesak nafas saja tanpa beraktivitas, kemungkinan gangguan pola nafas tidak efektif atau semacamnya. Tinggal lihat konteks datanya. Tapi kalau dia ngomong sesak nafasnya bertambah jika beraktivitas, ya itu pasti intoleransi. Gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 52. Masalah keperawatan utama. Seorang laki-laki 53 tahun berkunjung ke poliklinik mata dengan keluhan penglihatannya kabur. Hasil pengajian ditemukan lapang pandang menyempit, nyeri kepala hebat. Skala nyerinya 67, sifat nyeri hilang timbul, bola mata teraba tegang. TiO 28, kadang pasien merasa mual, muntah, sulit tidur, merasa mual dan muntah, merasa nggih. Berarti masih belum. Oke, pasien dioperasi katarak 3 tahun yang lalu. Masa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas adalah I. E, E, E. Ada yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu? A, Pak. Ya, jawabannya A. Jawabannya yang lebih tepat A. Kenapa seperti itu? Kalau ini dalam satu sistem yang sama, gangguan sama nyeri akut. Kalau ketemu dua diagnosa, salah satunya nyeri, nggih, kebanyakan dahulukan yang non nyeri. Karena sejatinya nyeri itu adalah ini persepsi dari pengalaman individu. Gitu nggih. Jadi ini gabungan antara bio sama psiko. Jadi gabungan antara bio plus psiko gitu nih. Terima kasih atas feedbacknya bapak-bapak ibu-ibu. Oke, selanjutnya apakah rasional tindakan keperawatan? Seorang perempuan 50 tahun datang poliklinik mata dengan keluhan penglihatan kabur, operasi katarak waktu hari kedua. Pengkajian ditemukan scanning tampak merah, nyeri semakin hebat terutama saat miring ke arah mata yang dioperasi. TiO 20, frekuensi nadi 87, nafas 20, suhunya 37. Perawat menginstruksikan menghindari menunduk dan batuk dan mengangkat beban berat. Tujuannya adalah A. A, leres nggih. Mengurangi peningkatan. A. A, oke. Oke, selanjutnya nomor 57. Urutan tindakan selanjutnya.
Seorang perempuan 57 tahun dirawat dengan pos operasi katarak paku hari kedua. Pemeriksaan ditemukan sklerosis sama. Perawat melakukan pemberian tetes mata. Pemberian tetes mata. Setelah memasang handscoon, perawat menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Perawat dengan tangan non-dominan, ya kita anggaplah tangan kiri, mengangkat palpebra bawah, ya dibuat kantong gitu ya. Jadi setelah ini yaitu jawabannya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya, jawabannya adalah D. D, gitu nggih. Langsung meneteskan obat tetes tepat di kantong kamu. Gitu nggih. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sampai sini ada yang ditanyakan untuk soal-soal sebelumnya? Ada? Nggak apa-apa. Ada apa nggak tidak Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Belum, Pak. Belum, Mbak. Gimana? Ada yang tanyakan Bapak-bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan? Belum, Mbak. Lanjut, Belum, Pak. nggih. Nggih. Kita lanjut, nggih. Kalau Oke, nanti Mbak. kalau saya kecepatan atau kurang jelas dalam penyampaian, kurang simpel atau apapun, silahkan panjenengan eh, kasih feedback saja. Nggih. Nanti saya akan perbaiki. Oke, nomor 55, pengkajian yang harus dilakukan perawat. Seorang perempuan 65 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas. Saat anamnesnya ditemukan batuk berlendir, nyeri dada, sesak dirasa saat pasien berbaring. Pada pengkajian ditemukan ronki kasar paru kiri, vesikuler menurun paru kiri, tekanan darah 110, nadinya 88, pernafasannya 32, suhunya 39. Radiologi adanya efusi pleural sinistra. Saat ini pasien terpasang WSD hari ke-7. Dokter menginstruksikan Allah ya. Ini ya. Oke, terlalu fokus di atas ya. Menginstruksikan melepas selang WSD. Apa yang harus dilakukan pengkajiannya yaitu adalah tekanan darah sudah baik ini, nadi juga sudah baik, hanya nafasnya 32. Oke. Jawaban yang tepat adalah C. C, Pak. C. Di tanda-tanda vital. apa? Ini tekanan darahnya sudah ada, nadinya sudah ada, bernafasnya 32. Jadi selanjutnya adalah C, mengobservasi status pernafasan. Status pernafasan itu mungkin macamnya banyak, ada ETCO2, mungkin ada PaO2, PCO2, HCO2 dan ya semacam seperti itu. Jadi kalau kita ngomong di sini karena sudah ada tanda vital selain pernafasan, ya memang pernafasannya 32, status pernafasannya ada yang kurang, misal cepat dangkal atau terlalu dalam atau terlalu dangkal seperti itu. Itu nggih. Selanjutnya nomor 56. Nomor 56. Apakah urutan langkah tindakan selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? Seorang perempuan 43 tahun dirawat di ruang interna, keluhannya sesak nafas. Pemeriksaan fisik ditemukan perkusi redup di sela iga ke-4, 5 kanan kiri. Redup, redup, redup. Auskultasi adanya bunyi ronki paru kanan dan basal paru kiri. Dokter melakukan fungsi pleura ya, dan terpasang WSD. Perawat melakukan perawatan pada WSD dengan memastikan fiksasi chest tube pada dinding fiksasi semua tersambung dengan baik. Perawat sudah memastikan fiksasi chest tube
pada dinding dada dan fiksasi semua sambungan baik. Selanjutnya, C. C, Pak. Awasi gestuk supaya tidak tertekuk. awasi gestur supaya tidak terlibat dari iya benar. J. Awasi gestur. Kenapa kok nggak D, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Itu kan sebelum terpasang, Pak. Iya, Pemasangan chamber. karena D ini adalah prinsip dasar dari gestur. Sebelum dilakukan fiksasi atau puncture, kita harus memastikan katup tekanan atau seal chamber suctionnya bekerja dengan baik. Jangan sampai udara luar itu masuk. Ya, gitu ya. Jadi ini dilakukan pertama kali malahan untuk yang D. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 57. Masalah keperawatan prioritas. Seorang laki-laki berusia 50 tahun diantar ke UGD mengeluhkan nyeri dada menyebar ke leher dan lengan dialami 3 jam lalu. Skala nyerinya 6, akranya dingin, CRT-nya memanjang, 4 detik ini bukan 4 menit ya. Oke, terus nadinya 100, suhunya 37, nafasnya 28, perekaman EKG adanya ST defasi, lead V1 dan V2 septal ya. Oke, jawaban yang tepat untuk kasus di atas ialah mengeluhkan nyeri dada menyebar 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu. Pada pengajian diperoleh skala nyerinya 6, akralnya ini dingin. CRT-nya memanjang. D. Tekanan darah 150 malah tinggi ini ya. Terus nadinya 100, suhunya 37. Baik, jawabannya adalah Perfusi jaringan, Pak. gimana Bapak Ibu? Hmm. Jawabannya D. jawabannya Harus. adalah D. D. D, Pak. Oke, D. Oh, D. D. Karena ST depresi plus CRT memanjang. Tapi kalau ngomong gangguan perfusi jaringan koroner, itu berarti ngomongnya adalah ST depresi. Penurunan kardiak output, berarti ini ngomongnya adalah gangguan serangan jantungnya. Jadi yang lebih cocok adalah D. Sebenarnya C, D, E ini masuk semua, tapi untuk kasus ini lebih cocok karena sampai CRT itu adalah D. Gitu, J. Saya lanjutkan 58. 58 soalnya tindakan keperawatan selanjutnya. Tindakannya apa kita lihat? Seorang laki-laki 50 tahun diantar UGD keluarganya dengan riwayat arteri koroner mengeluhkan nyeri dada. Perawat memberikan tablet sublingual nitrogliserin. Setelah 5 menit klien mengeluhkan mengalami nyeri dada. Tanda fit Tanda-tanda vital 130, frekuensi nadi 110, nafasnya 24, suhu 37. Selanjutnya yaitu adalah ini sublingual nitrogliserin, tapi sekarang masih nyeri dada. Sebagai perawat, tindakan selanjutnya adalah Memberikan oksigen. Berikan O2. pasang O2. Apa? Pak. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, angina ataupun serangan jantung, angina atau serangan jantung itu kurnya itu adalah oksigenasi terhambat. Kalau kasus seperti ini kita nggak memandang perawat atau eh, SKB atau apa. Kalau di tempat panjenengan kasus seperti ini, setelah 5 menit mengeluh nyeri dada lagi, di bagaimana kan? Kalau di D. tempat kasih morfin bapak-bapak ibu-ibu. Halo bapak, saya mau tahu saja sih kalau
kita nggak ngomong anu nggih, ini soal Ya. nggih, kita ngomong kalau di lapangan. Kalau seperti yang ada di data seperti ini, kalau tata laksana di tempat panjenengan dibagaimanakan? ISDN PAM. Kasih morfin. Ya Dikasih morfin tapi tergantung dikasih lagi, dokternya. dikasih semacam untuk melonggarkan bulunya juga. Isosorbit itu tak Bu ya? Isosorbit dinitrat ya. Nggih. Berarti setelah diberikan nitrogliserin sublingual, kalau 5 menit lagi nyeri dada dikasih ISDN. Sorry, ISDN. Bener. Nggih. Saya nggak tahu kalau di lapangan gimana kalau untuk kasusnya dari perspektif lapangan atau medisnya. Langsung dikasih ya. Langsung dikasih UTN, PAM. ISDN PAM biasanya, Pak. Sama Furopam. oh ISDN oke. Oke. Tergantung skala nyerinya juga. Ya, kalau nyeri biasanya mungkin ditambah sama morfin J. Nggih. Ya, USAID. Oke. Jadi gitu nggih. Nah, jadi seperti ini Bapak-bapak dan Ibu. Nanti kalau panjenengan ketemu soal seperti ini, jenengan posisikan diri sebagai seorang perawat, Ji. Posisikan diri sebagai seorang perawat. Saya tahu mungkin akan ini nanti nggak sembuh-sembuh ini. Ya, oke. Benar memang seperti itu. Cuma kadang-kadang tupoksi yang diminta sama SKB itu adalah tupoksi perawat. Jadi teman-teman yang kemarin itu ada yang laporan, Pak, saya tak jawab seperti ini. Ya memang benar, guideline-nya itu seperti itu. Misal contoh shock anafilaktik, ada yang jawabannya pakai adrenalin, terus ada jawabannya pakai dexamethasone itu apa ya kelasnya, kortikosteroid. Ya memang kalau di lapangan seperti itu. Tapi kan guideline-nya kan harusnya shock anafilaktik kan dikasih epinephrine ya. Tetapi kalau sebagai seorang perawat, yang pasti adalah hindarkan faktor pencetus. Yang kedua adalah oksigenasi. Gitu nih. Itu contoh case untuk shock anafilaktik. Gitu nih. Jadi kalau panjenengan ketemu soal, mohon ditahan dirinya. Bukan berarti kita harus tidak tahu menau, cuma ditahan diri, tupoksi sebagai perawat itu seperti apa. Gitu nih. Nanti kalau sudah di lapangan, settingnya ngikut lapangan juga. Ya, oke nggih. Nggih, Pak. Selanjutnya ingat ditahan untuk melakukan tindakan medis karena panjenengan nanti diminta untuk tupoksi perawat. Selanjutnya masalah keperawatan prioritas. Seorang laki-laki 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan sesak nafas, penurunan kesadaran 3 jam. Oh sama nih. Diagnosa perikarditis lapisan jantung nggih. Hasil pengajian nadi karotis paradoksial hilang saat inspirasi apa tampon ya ini kita lihat ya. Distensi vena jugularis oke, hampir kayak tampon nih. Auskultasi bunyi jantung menjauh. Ini tampon ini. Oke, akral dingin, tekanan darah 90 oke. Frekuensi nadinya 108 oke, frekuensi napas 28, suhunya 37, dicurahkan tampon nadi jantung non traumatik. Oke, jawaban yang tepat adalah tampon. Jadi jantungnya tertekan cairan di lapisan perikard. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah jawabannya. Jadi jantung itu harusnya mengembang untuk mengisi ruangnya, Nggih. Oke, akhirnya tertekan. penurunan Jadi jawabannya adalah B. otot kaki. Ya, penurunan. Ini pasti ini stroke volume kali nadi. Ini pasti berkurang. Stroke volume kali nadi. Ya, ini pasti berkurang. Pasti ada tanda-tanda shock ya, seperti ini ya. Tapi kebanyakan tampon nadi jantung itu saturasinya tetap bagus. Ya, saturasinya tetap bagus.
Ya, kebanyakan seperti itu. Ini namanya triasbek nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Distensi vena jugularis, suara jantung menjauh, adanya hipotensi. Ini namanya triadbek. Triadbek, tanda-tanda dari tamponade jantung. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya. Perawat melakukan bantuan hidup dasar pada pasien mengalami henti jantung. Setelah 5 siklus, ya, satu siklus itu 30:1. Dilakukan evaluasi dan sudah teraba denyut nadi karotis. Sudah teraba denyut nadi karotis. Sudah teraba denyut nadi karotis. Yang dilakukan A. A. Intubasi. A apa nih? Maaf. Oh, ini belum ya. Ya, 61. Memastikan patensi RW, melakukan pemeriksaan pernafasan, membaringkan pasien ke posisi pemulihan, atau yang mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? D. Iya, Pak. Lanjutkan pemberian ventilasi saja. D, Pak. D. Memberikan ventilasi setiap 6 detik. Ya. Terus, Jawaban yang tepat adalah B. Oke, kenapa B? Jadi gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau kita ngomong 5 siklus, jadi 5 siklus itu sekitar, kalau mijetnya itu adekuat ya, high quality CPR, itu sama dengan 2 menit. 2 menit. Setelah 2 menit, evaluasi. Evaluasi itu meliputi apa? ABC. Ya, nadi karotis sama pernafasan. Lah, ini. Kalau ada nadi, nafas belum tentu ada. Tapi kalau ada, maaf. Sampai sini ya. Maaf. Ya. Kalau nadinya ada, bisa jadi nafas ada atau tidak ada. Tapi kalau ada nafas, sudah pasti nadi ada. Kan nggak mungkin kan dia bernafas tapi nggak ada nadinya, gitu nggih. Nah, ini kan sudah dilihat teraba nadi karotis. Cuma kan dia belum mengidentifikasi bahwa nafasnya itu ada apa enggak. Yang harus dilakukan adalah lakukan pemeriksaan nafas. Kenapa kok nggak dilakukan memberikan ventilasi setiap 6 detik? Ya, memang benar. Rescue breathing diberikan 10-12. Tetapi kita kan belum tahu status nafasnya ini adekuat apa enggak. Seperti itu. Dimengerti nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Sampai sini. Jadi ini semacam kayak pitfalls ya, pitfall. Ini tidak dimention di sini. Jadi kita harus kritis. SOP-nya untuk 5 evaluasi setelah 5 siklus itu gimana? Melakukan pemeriksaan nafas. Oke, nggih. Nomor 60 belum nggih, 60 belum. Kita lihat ya. Apakah tindakan yang paling tepat? Ini soalnya sepertinya sama seperti yang tadi, tamponade jantung. Kira-kira jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? B. iya, Pak. B, Pak ya. Iya, Pak. Iya. Jawabannya E. Oh, Nah, kalau B ini, kan ini tamponade jantung. Yang tertekan itu adalah seluruh jantung. Tapi kalau diberikan nitrat, ini kan vasodilator. Yang kan kalau biasanya untuk angina yang tertekan adalah pembuluh koronernya. Gitu nggih. Jadi yang B ini cocoknya untuk angina atau serangan jantung. Tapi yang E ini lebih tepat untuk tamponade jantung. Memberikan treatment untuk mengeluarkan cairan pada jantung. Itu. Selanjutnya 62.
Apakah intervensi yang paling tepat menangani kegawatan tersebut? Seorang perawat pre-hospital menemukan korban seorang laki-laki yang mengalami kecelakaan di jalan tol. Keadaan umumnya kompos mentis, adanya sesak nafas, mengeluh nyeri pada dada dan paha kanan. Initial assessment ditemukan airway paten, nafasnya 30, lukanya terbuka, ya, luka terbuka. Gerakan asimetris dan patahan tulang rusuk pada kanan perkusi dada terdengar hipersonor. Nah, ini jawab ini kira-kira masalahnya itu apa? Ini hipersonor. Hipersonor. Pneumotorak. Ya, tension Pneumotorak. pneumotorak. Tension pneumotorak. Gitu nggih. Pneumotorak. Nah, kita nggak bisa ngomong flail chest karena dia tidak mention patah dua tulang segmental dan berurutan. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti kemungkinan ini plus hipersonor, berarti tension pneumotorak. Terus tata laksana tension pneumotorak pada kasus ini adalah open tension pneumotorak ya. Open pneumotorak begitu aja. Open pneumotorak. Berarti yang harus dilakukan adalah B. luka terbuka. Berarti jawabannya adalah B. B. jawabannya adalah C. Oh, C. Kenapa kok? Ya memang benar. Satu-satunya jalan untuk dekompresi dada adalah needle thoracosintesis. Benar, benar. Tetapi yang langkah pertama harus dilakukan adalah bebat kasa 3 sisi pada luka. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup, tekanan udara dari luar itu tetap masuk. Artinya bocornya tidak ditambal dulu. Harusnya kan ditambal dulu. Gitu nggih. Jadi pertama adalah ini dulu, memasang bebat 3 sisi, terus needle thoracosintesis. Gitu nggih. Selanjutnya baru memberikan oksigenasi. Ya, kenapa kok nggak pasang WSD? Karena ini masih belum adanya indikasi untuk cairan untuk dikeluarkan. Sepanjang nanti needle thoracosinthesisnya berhasil, WSD tidak diperlukan. Itu J. Benar, needle thoracosintesis. Tetapi yang paling pertama adalah kasa 3 sisi. Ingat ini untuk kasus open. Kalau non open langsung needle thoracosintesis. Open kasa 3 sisi. Kalau pneumotorak non open needle thoracosintesis. Dilihat konteksnya ini open karena luka terbuka. Gerakan asimetris plus bunyi hipersonor. Gitu. Oke, Pak mau tanya Pak, J. kalau tindakan khusus perawat itu apa Pak? Tindakan khusus Apa perawat tetap yang mana? needle thoracosintesis? Apa? Thoracosintesis. Oke, tindakan khusus perawat itu apa? Tindakan khusus perawat adalah oksigenasi. Sebenarnya adalah oksigenasi. Berarti E Pak ya? Ya, berarti sebenarnya E. Tetapi ini ada C, jawaban yang lebih tepat. Ini juga tindakan keperawatan. Pakainya Oh adalah iya, open pneumotorak. Gitu nggih. ya Pak. Terima kasih. Nggih. Jadi memang kita harus lihat tupoksinya. Misal gini, oksigenasi nggak ada. Memasang bebat kasa 3 sisi nggak ada. Ya jawabnya adalah yang paling mendekati dan paling ringan indikasinya untuk dilakukan perawat. Gitu nggih. Jadi kita itu dilema bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Terlalu pinter dan terlalu punya skill berbahaya secara legalitas. Tapi kalau terlalu tidak punya skill dan tidak punya wawasan, nanti kita dianggap terlalu mundur ilmunya. Jadi kita dia serba dilema seperti itu. Jadi perawat itu kayak seperti menempatkan orang itu di tengah-tengah. Mau maju salah, mau mundur ya tambah salah gitu.
Ya, tapi yang penting kita tahu lah metodenya. Gitu nggih. Selanjutnya, kategori triase korban. Seorang petugas triase berencana menemukan korban dengan fraktur tertutup, lengan, serta vulnus laserasi. Oke. Adanya luka. Oke. Perdarahan pada dahi akibat tertimpa reruntuhan rumah. Babras ya. Pasien sadar dan dapat berjalan sendiri. Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? D. Kuning. Kuning. J. Ini kalau hitam kan MD ya, meninggal. Kalau merah itu contoh gangguan nafas. Gangguan nafas apapun ini masuknya merah. Shock. Gitu nggih. Shock apapun itu masuknya merah. Kalau kuning ini adalah luka perdarahan, Misal contoh luka perdarahan femur. Femur kan biasanya paling banyak mengeluarkan cairan. Kalau dia belum shock, kuning. Tapi kalau dia ngomongnya shock, merah. Gitu nggih. Intinya luka perdarahan belum shock, apapun. Tuh, hijau ini berarti ya kayak puskesmas gitu ya, puskesmas pusing kelesir masuk angin gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 64. Alat mobilisasi yang paling sesuai. Seorang petugas triase bencana menemukan trauma dengan kondisi sadar. Nafasnya 22, nadinya 96, korban mengeluh tidak bisa menggerakkan ekstremitas bawah, korban dicurigai mengalami cedera tulang belakang. Mobilisasi. Oke, jawaban yang tepat adalah menemukan korban bencana, korban Iya, trauma. Pak. Jawabannya adalah D, long span board. Oke. Kalau scoop stretcher ini adalah memindahkan saja, tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Basket stretcher ini ada kayak keranjangnya. Short span board ini berarti bokong ke bawah, nggak ke cover. Terus ini Kendrick ini kayak short span board tapi biasanya untuk evakuasi dalam mobil ya, kayak rompi modelnya. Nanti bisa lihat di internet. Oke. Ini biasanya evakuasi dalam ruang sempit. Contoh belakang kemudi setir seperti itu. Oke, apakah prioritas tindakan yang harus dilakukan perawat? Seorang perawat melakukan visita keperawatan menemukan pasien dalam keadaan tidak sadar serta tidak berespon terhadap suara dan nyeri. EKG menunjukkan pasien pulseless electrical activity, berarti unshockable ya. Jawaban yang tepat adalah A. A. Jawaban yang tepat adalah A, resusitasi jantung paru nggih. Unshockable nggih, tidak boleh dilakukan defibrillasi. Oke, selanjutnya nomor 66. Mana ini? Apa tindakan yang paling tepat untuk menghentikan perdarahan pada ujung amputasi? Seorang laki-laki mengalami amputasi traumatik pada kanan setelah terpotong tangan kanan akibat mesin pemotong kayu. Apa tindakan yang paling tepat untuk menghentikan perdarahan pada ujung amputasi? Apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mengatasi perdarahan, konsep mengatasi perdarahan atau Bapak tekan. Meninggikan stam di atas Bapak leher tekan. jantung. Tekan pada ujung ya, itu. bebat tekan. Bebat tekan. Oke. Selanjutnya nomor 67. Ini apa tindakan yang tepat yang harus dilakukan sebelum menghantarkan pasien? Seorang laki-laki korban kekerasan ditemukan terbaring di trotoar jalan raya dengan luka tikam di perut. Luka tikam. Ususnya terburai keluar. Nah, ini ini agak tricky ini. Yuk,
Jawabannya yang tepat apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Tutup usus terburai dengan kain. D. Telepon ambulan. D. Itu tuh khusus. Oh iya. Gitu nggih. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau ada kain atau kasa harus basah. Kalau nggak ada berarti aluminium foil. Kertas minyak boleh. Kertas minyak boleh sebagai pengganti aluminium foil. Karena kenapa? Satu, aluminium foil tidak menyerap cairan. Kita bisa bayangkan usus itu ada cairannya ya. Cairan interstisial. Ya, ya, sorry, cairan interstisial atau apa ya, intraorgan lah, maaf ya, bukan interstisial, intraorgan, maaf saya salah, intraorgan. Jadi kalau cairannya ini kena kain atau kasa kering, kasanya nanti akan nyerap si cairan, akhirnya ususnya nanti pure, jadi peristaltiknya turun, gitu nih. Makanya harus dikasih eh, air biar nggak basah, gitu nih. Jadi kan nanti kalau panjenengan bisa bayangkan seperti itu. Kalau aluminium foil bisa, oke. Terus kertas minyak bisa. Biasanya kan nggak ada aluminium foil, kertas minyak boleh. Ya, asal bukan bagian yang menyerap cairan. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau ususnya kena kasa atau dipegang tangan kita, ya ini ususnya nanti pure, ya nggak mau gerak, kan ada gerakan peristaltik itu. Oke, selanjutnya berapa persentase TBSA jika digunakan menggunakan rule of Nann? Pasien berusia 35 tahun diantar ke UGD ambulans setelah mengalami luka derajat 2 daerahnya wajah, dada, perut, tangan kanan. Nah, jawabannya berapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Wajah berapa? Ini biasanya sering keluar ini. Wajah, 18. 9. 9. wajah 18. 4,5. Kalau 9 itu 4,5. sama kepala Oh iya. belakang. Gitu, Nje. Jadi ini ngomong wajah sama sama leher ya. Wajah leher itu sorry, kepala sama leher itu 9. Gitu nggih. Dada pinten Bapak Ibu? 9, Pak. Oke, dada 9. Oke. Terus perut 9. 9. Ya. Punggung sama pinggang juga beda nggih, 9 9. Paha sama betis beda. Gitu nggih. Oke. Kluris sama femur beda. Seperti itu. 9 9 juga. Oke, berarti tangan kanan, maaf, tangan kanan 9. 9. Oke. Tangan kanan ada dua kan, dua ruas itu 9. Tapi kalau kaki itu ada dua ruas, 18. Femur sama kluris ya. Oke, jawabannya tepat adalah 9 kali 3 27, 27 tambah 4,5, 31,5. Gitu nggih. D. Ya, ini sering keluar ini kalau eh, pemeriksaan ini GCS ya, GCS terus insesiber water loss itu keluar cuma jarang, lebih ya banyak itu GCS terus ini luka bakar ya, GCS sama luka bakar, sama tambahnya biasanya adalah resusitasi pada kasus kebakaran ya, terbakar setelah rule of Nann ya. Ya, oke, Kalau maternitas, selanjutnya Pak. gimana? Kalau maternitas. Apa Bapak? Kalau maternitas itu juga keluar juga, Pak. Kalau maternitas menurut info yang kemarin itu ada Leopard sama Kala 1 2 3 4. Kalau ngomong terkait angka-angka seperti ini ya. Jadi Kala 1 apa, Kala 2 apa, Kala 3 apa, Kala 4 apa, sama Leopard. Ini sudah masuk panggul belum? Ini sudah masuk, seperti itulah gambarannya kalau untuk maternitas. Yang kebanyakan muncul seperti itu. Sama ini,
Kalau anak Abgar. Kalau anak Abgar. Kisi-kisinya sudah saya kirimkan pertama kali sebelum pertemuan sepertinya juga. Sudah diterima apa belum ya? Belum, Mbak. Hah, belum? Oke, Pak, sabun, Pak. Share ulang, Pak. Oh, bentar, Belum, Mas. bentar. Bentar. Tak lihatkan nggih. FR kisi-kisi. Sebentar tak lihat cekan. Cekan. Sebentar. Ya. Bapak Ibu, mohon dicek di chatnya ya. Ini saya lampirkan untuk kisi-kisi khusus KMB Gadar sama kritis. Oke. Jadi yang menurut saya sangat yakin kemungkinan banyak keluar. Mungkin untuk yang lain mungkin bisa ditanyakan pada mentornya masing-masing ya. Karena mungkin strateginya juga akan berbeda dengan yang KMB. Tapi yang sejauh saya hanya tahunya kalau maternitas itu seperti itu. Kalau anak itu Abgar itu pasti ya. Abgar. Mungkin bisa dilihat di kolom chat. Ini sudah saya kirim Bapak untuk materinya yang mungkin bisa jadi gambaran. Memang tidak semuanya itu muncul di KMB kritis Gadar, tetapi kebanyakan merujuknya dari situ. Itu saya kumpulkan eh, kurang lebih sesuai dengan FR tahun kemarin kisi-kisinya. Sudah bisa muncul filenya di kolom chat panjenengan semua? Sudah muncul belum? Bapak-bapak, ibu-ibu? Pak. Sampun. Oke. Sudah di-download Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekaligus saya tak kasih materi yang ini untuk mengurutkan hierarkinya. Hierarki ya ini. Ya, sudah saya kirim, tunggu. Ya, yang kedua juga sudah saya kirim. Itu untuk tata cara aplikasi teknisnya untuk mengurutkan baik itu ngajinya, intervensinya, kriteria hasilnya, rasionalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau ada soal datanya banyak, ya didulukan yang mana, kita bisa lihat, tinggal masukkan dengan cara A, B, C, D, E, itu yang Gadar, ataupun KMB kritis, itu yang B1 sampai B6. Gitu ya. Nah, selanjutnya, sudah dicek semua? Sudah masuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Nggih, semoga bisa Amin. mewujudkan impian-impian panjenengan dan Amin. keluarga. Oke, saya lanjutkan untuk soal yang terakhir untuk diskusi pada sesi kali ini. Tindakan yang harus dilakukan perawat sebelum memberikan obat tersebut. Seorang laki-laki 28 tahun diantar ke IGD dengan ambulans setelah mengalami cedera kepala akibat kecelakaan bermotor. Setelah dilakukan CT scan, pasien didapatkan mengalami edema cerebral. Diprogramkan terapi osmoterapi IV manitol 20% 0,5 gram kali berat badan selama 6 jam. Sebelum memberikan manitol, indikasinya harus dipastikan dulu apanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. B. Ini sama kayak Tekanan di darah. tekanan darah. Nggih. Ya, tekanan darah. Jadi nggak boleh di bawah 100 nggih. Kalau di tempat panjenengan di bawah berapa nggak boleh, Bu? Bapak, kalau yang manitol SOP-nya
Ya, ada 100, Pak. 100, Pak. 100 nggih, dipatok 100 nggih. Oke, nggih. Ini kalau kasusnya stroke hemoragik dikasihnya juga manitol juga. Kebanyakan kasus di panjenengan gimana? Oke, monitor, Pak. Manitol juga. Oh, berarti meskipun traumatik ataupun non traumatik dikasihnya tetap manitol juga nggih? Iya, Pak. Oke oke. Ya sama nggih berarti nggih. Eh, Oke. Terima kasih atas infonya dan pengetahuannya di lapangan. Terima kasih untuk sesi kali ini. Saya akan kirimkan sebentar untuk ini bentar. Bentar, Bapak Ibu. Oke, oke. Ini saya kirimkan file kedua pembahasan malam ini. Monggo dicek, segera di-download nggih. Nanti takutnya kalau ini ketutup nggak bisa di-download gitu. Nggih. Ya, nanti juga mungkin akan saya sharekan ke admin nggih, biar di-sharekan ke panjenengan semua. Terima kasih atas waktunya. Tak lupa doa tulus dari dalam hati saya. Semoga apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda harapkan, yang terus Anda panjatkan dalam setiap doa panjenengan bisa dikabulkan. Tak lupa niatkan ini juga untuk keluarga, untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga formasi kali ini menjadi berkah untuk panjenengan. Dan terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu prajabnya. Semoga Amin, ya sukses dan menjadi ASN yang bermartabat. Amin. Amin, ya Amin. Amin. Doa terbaik untuk panjenengan. Semoga ketemu di lain kesempatan. Kita insya Allah ketemu lagi dalam keadaan sukacita. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.